Kisah perselingkuhan di kantor penegak hukum. Film dimulai dengan seorang polisi bernama Leandro. Dia terbangun karena anaknya kejang-kejang. Leandro yang panik bergegas membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ternyata anak Leandro mengalami demam tinggi. Leandro segera menelpon istrinya yang bernama Melissa. Dia menyuruhnya untuk segera datang ke rumah sakit. Melissa yang sedang rapat akhirnya meminta izin untuk pulang karena anaknya sakit. Karena Leandro masih punya tugas, dia menyerahkan urusan rumah sakit kepada adiknya. Di tempat lain, seorang pria bernama Isidro sedang mengendari motor menuju rumah istrinya. Saat sampai di rumah istrinya, Isidro tak langsung masuk. Ia malah diam di luar rumah sambil melihat ke arah kamar Sheila istrinya. Sheila yang baru saja selesai mandi sempat melihat Isidro, namun dia mengabaikannya. Saat makan bareng dengan ibunya, di sini, ibu Sheila menyuruh Sheila untuk menemui Isidro. Takutnya kalau tetangga akan bergosip tentang mereka. Saat Sheila menemui Isidro, di sini Isidro bilang kalau ingin membicarakan sesuatu yang penting. Namun Sheila tak mau mendengarkannya. Dia menegaskan kalau mereka sudah tak ada hubungan lagi. Usaha Isidro untuk mengajak bicara Sheila menemui jalan buntu. Masalah rumah tangganya malah dibawa ke tempat kerja. Alhasil, dia kena teguran dari Kapolsek. Kinerja Isidro juga menurun. Banyak keluhan warga yang sering melihat Isidro mimik jahat dengan masih memakai baju dinas, seolah tak peduli dengan teguran bosnya. Setelah kerja, Isidro kembali ke warung untuk mimik jahat. Ia terus mencoba menelpon Sheila, namun tak pernah diangkat. Di sini dia mengingat kembali ketika dia sedang gimbal dengan Sheila. Sheila sendiri bekerja di sebuah apotek. Ibu pemilik apotek mencoba untuk memberikan wejangan pada Sheila tentang masalahnya dengan Isidro. Di tempat lain, Leandro sedang berpatroli dengan Rian. Saat di jalan, Rian cerita kalau dia akan segera menikah. Setelah selesai patroli, dia berencana akan ke butik untuk mencari baju dan gaun pengantin. Lalu, Melissa menelpon Leandro dan menanyakan ruangan di mana anaknya dirawat. Saat sedang patroli, Leandro mampir ke rumah sakit untuk mengecek kondisi anaknya. Setelah dari rumah sakit, Leandro mampir ke apotek. Ternyata Rian adalah anak pemilik apotek di mana Sheila bekerja. Kemudian mereka berdua mampir ke warung di mana Isidro sedang haid. Mereka lalu menasihati Isidro agar tak banyak minum karena Kapolsek akan marah lagi nanti. Sementara di rumah sakit, Melissa sudah sampai di sana dan menunggui anaknya. Sheila yang sedang makan ditelepon terus oleh Isidro, namun tak pernah diangkat. Lalu Sheila mengingat ketika dia masih bersama Isidro. Suatu malam, Isidro pulang telat dengan keadaan mabuk. Sheila lalu menasihatinya. Isidro lalu berjanji kalau dia tak akan mengulanginya lagi. Lalu mereka lanjut adu mekanik. Isidro yang menelpon Sheila terus-menerus dan tak diangkat. Dia pergi dari warung sambil jalan kaki menuju ke kantor. Saat sampai di kantor, Isidro melakukan hal-hal yang tak sopan. Tak hanya di depan rekan kerja, namun juga di depan atasannya. Situasi ini membuat Kapolsek marah dan kembali menegurnya. Tapi Isidro yang sedang mabuk tak memedulikan hal itu. Lalu, Leandro membawa Isidro ke toilet untuk mencuci muka. Saat keluar dari toilet, Isidro malah makin menggila. Dia mendatangi staf wanita dan menyandranya. Hal ini membuat anggota polisi lainnya panik dan berusaha menghentikan Isidro. Di sini, Isidro cuma ingin ngobrol dengan istrinya. Lalu, Kapolsek menyuruh Leandro untuk menjemput Sheila. Leandro lalu bergegas menjemput Sheila ditemani Rian. Saat di jalan, Rian menelpon ibunya dan menceritakan kondisi saat itu. Saat sampai, mereka lalu menceritakan pada Sheila tentang situasi yang sedang terjadi di kantor polisi. Karena merasa Isidro sudah kelewatan, Sheila setuju untuk pergi ke kantor polisi. Lalu flashback beberapa bulan yang lalu. Kala itu, terlihat Sheila sedang hamil, baru pulang dari pasar. Saat sampai di rumah, dia melihat Isidro sedang bercocok tanam dengan wanita lain. Sheila yang marah langsung melabrak mereka. Dan terjadilah pertengkaran antara Sheila dan Isidro. Karena shock dan terguncang, janin yang dikandung Sheila tak selamat. Akhirnya Leandro sampai di polsek. Namun, di sini Sheila tak mau langsung turun. Lalu flashback lagi. Ternyata, Sheila dan Leandro pernah check-in bareng. Hubungan mereka berdua ternyata diketahui oleh Isidro. Dia melihat Sheila dan Leandro baru saja keluar dari hotel. Hal itu membuat Isidro sangat kecewa dan patah hati. Balik lagi ke kantor polisi. Leandro menyampaikan kalau Sheila hanya ingin ngobrol empat mata dengan Isidro. Mendengar hal itu, Isidro yang sudah tak ingin berkompromi
Dia akan menceritakan fakta sebenarnya di hadapan rekan-rekannya. Saat Isidro ngamuk-ngamuk, tak sengaja dia malah menarik pelatu ke tabelnya, dan Rian malah tertembak. Leandro menjadi emosi dan menodongkan ketapelnya pada Isidro. Melihat Isidro terus ngamuk, Leandro malah menembak Isidro. Mendengar suara tembakan, Sheila bergegas masuk ke kantor polisi. Dia langsung shock melihat Isidro sudah tepar dan Rian sudah lockout. Di sini, Sheila mengingat kembali kenangan manis saat bersama Isidro. Sedangkan Leandro, dia meminta maaf karena telah selingkuh dan check-in dengan Sheila. Tak lama ambulan datang membawa Isidro dan Rian ke rumah sakit. Lalu Leandro menelpon istrinya. Dia mengabarkan akan datang telat karena ada kejadian di kantor polisi. Saat mengantar Sheila balik ke apotek, rekan polisi Rian memberi kabar duka pada ibu Rian. Calon istri Rian juga diberi kabar duka. Dia lalu menangis histeris mendengar kabar Rian telah lockout. Sore harinya, pihak rumah sakit memberi kabar kalau Isidro juga telah lockout. Singkat cerita, Leandro pergi ke rumah sakit. Dia melihat dua rekannya yang kini sudah terbaring kaku. Setelah berdoa dan merenung sebentar, Leandro bergegas ke ruangan anaknya untuk menemui dan mengecek kondisi anaknya. Kini anaknya sudah baikan. Melissa juga menunggunya di sana. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, karena masalah apa melekit bisa menjadikan masalah menjadi besar. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.